Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Nasihat yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas pentingnya menjaga lisan. Betapa pentingnya kita menjaga lisan. Jangan asal berbicara, meski hati-hati menjaga lisan, dan wajib berusaha sekeras mungkin menjaga lisan agar tidak celaka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70-71 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu sekalian kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar." Dalam ayat lain juga disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian tindakan berprasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu sebagian menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang." Surat Al-Hujurat ayat 12. Allah juga berfirman dalam surat Qaf ayat 16 sampai ayat 18 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya. Seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan di dekatnya malaikat pengawas." Begitu juga dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 58. "Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." Selanjutnya lagi dikatakan dalam kitab Sahih Muslim, Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Tahukah kalian apa itu ghibah?" Para sahabat menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Beliau berkata, "Ghibah ialah engkau menceritakan hal-hal tentang saudaramu yang tidak dia suka." Ada yang menyahut, "Bagaimana apabila saya bicarakan itu benar-benar ada padanya?" Beliau menjawab, "Bila demikian itu, berarti kamu telah melakukan ghibah terhadapnya. Sedangkan bila apa yang kamu katakan itu tidak ada padanya, berarti kamu telah berdusta atas dirinya." Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 yang artinya, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah meridhoi kalian pada 3 perkara dan membenci kalian pada 3 perkara pula. Allah meridhai kalian bila kalian hanya menyembah Allah semata dan tidak mempersekutukannya, serta berpegang teguh pada tali agama Allah seluruhnya, dan janganlah kalian berpecah belah. Dan Allah membenci kalian bila kalian suka khilawa wa kala, berkata tanpa berdasar, banyak bertanya yang tidak berfaedah, serta menyia-nyiakan harta." Hadis riwayat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap anak Adam telah mendapatkan bagian zina yang tidak akan bisa dielakkannya. Zina pada mata adalah melihat, zina pada telinga adalah mendengar,
Zina lidah adalah berucap kata. Zina tangan adalah meraba. Zina kaki adalah melangkah. Dalam hal ini, hati yang mempunyai keinginan angan-angan, dan kemaluanlah yang membuktikan semua itu atau mengurungkannya. Hadis riwayat Bukhari. Diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, Abdullah bin Umar radhiyallahu an, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang muslim adalah seseorang yang orang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Muslim, yang artinya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah SAW, siapakah orang muslim yang paling baik? Beliau menjawab, seseorang yang orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya dan Muslim dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan suatu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya akan membuatnya terjerumus ke dalam neraka yang di dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Masalah ini disebutkan pula di akhir hadis yang berisi wasiat Nabi kepada Mu'az yang diriwayatkan oleh Tirmizi, yang sekaligus dia komentari sebagai hadis yang hasan dan sahih. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisan? Perkataan Nabi di atas sebagai jawaban atas pertanyaan Mu'az. Wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab atas apa yang kita katakan? Al-Hafiz Ibnu Rajab mengomentari hadis ini dalam kitab Jami' Al-Ulum wa Al-Hakim. Yang dimaksud dengan buah lisannya adalah balasan dan siksaan dari perkataan-perkataannya yang haram. Sesungguhnya, setiap orang yang hidup di dunia sedang menanam kebaikan atau keburukan dengan perkataan dan amal perbuatannya. Kemudian, pada hari kiamat kelak, dia akan menuai apa yang dia tanam. Barang siapa yang menanam sesuatu yang baik dari ucapannya maupun perbuatannya, maka dia akan menuai kemuliaan. Sebaliknya, barang siapa yang menanam sesuatu yang jelek dari ucapan maupun perbuatannya, maka kelak akan menuai penyesalan. Beliau juga berkata dalam kitab yang sama, hal ini menunjukkan bahwa menjaga lisan dan senantiasa mengontrolnya merupakan pangkal segala kebaikan. Dan barang siapa yang mampu menguasai lisannya, maka sesungguhnya dia telah mampu menguasai, mengontrol, dan mengatur semua urusannya. Sahabat pondok nasihat yang dirahmati Allah, tidak menjaga lisan sehingga menyakiti orang lain termasuk salah satu penyebab kebangkrutan di akhirat. Hal ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab sahihnya. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat pun menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki uang dirham maupun harta benda. Beliau menimpali, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Akan tetapi, dia juga datang membawa dosa berupa perbuatan mencela, menuduh, memakan harta, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Kelak kebaikan-kebaikannya akan diberikan kepada orang yang terzolimi. Apabila amalan kebaikannya sudah habis, diberikan, sementara belum selesai pembalasan tindakan kezolimannya. Maka diambillah dosa-dosa yang terzolimi itu, lalu diberikan kepadanya. Kemudian dia pun dicampakkan ke dalam neraka. Dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis yang panjang dalam kitab sahihnya, yang akhir dari hadis itu berbunyi, cukuplah seseorang dikatakan buruk jika sampai menghina saudaranya sesama muslim,
Seorang muslim wajib menjaga darah, harta, dan kehormatan orang muslim lainnya. Sahabat Pondok Nasihat yang dirahmati Allah, semoga firman Allah dan hadis-hadis ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk berhati-hati menjaga lisan, agar kita semua selamat di dunia dan terhindar dari kebangkrutan di akhirat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, silahkan sahabat subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.